Sabar, sabar. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 mata kuliah budaya organisasi. Di sini kita akan membahas tentang kekuasaan dalam organisasi, di mana untuk anggotanya sendiri terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Kak Tarisa Baktiah, kemudian Kak Syafani Hovifah, Kak Tria Agustina, kemudian saya Nur Saleh Kamaluddin, Kak Diah Ayupe, dan Kak Nurul Nur Hamidah. Next. Di mana untuk pengertian kekuasaan sendiri secara umum yaitu kekuasaan yang dapat diartikan sebagai kemampuan atau otoritas untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang atau kelompok lain. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain, meskipun orang tersebut tidak setuju. Bertrand Russell menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan untuk menciptakan perubahan atau mencegah perubahan, baik melalui pengaruh langsung atau dengan mengendalikan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan Greenberg dan Baron menyatakan bahwa A memiliki kekuasaan atas B, sehingga A dapat meminta B melakukan sesuatu yang tanpa kekuasaan A tersebut tidak akan dilakukan oleh B. Kemudian ada unsur-unsur kekuasaan. Unsur-unsur kekuasaan, yang pertama itu ada otoritas. Otoritas merupakan legitimasi atau hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memerintah atau memimpin. Yang kedua itu ada kontrol sumber daya. Kekuasaan seringkali terkait dengan kontrol atas sumber daya, baik itu ekonomi, politik, dan informasi. Yang ketiga ada pengaruh. Kekuasaan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, atau keputusan orang lain. Selanjutnya ada legitimasi. Legitimasi merupakan dasar moral atau hukum dari kekuasaan. Dan yang terakhir ada ketergantungan. Kekuasaan dapat tumbuh dari ketergantungan. Orang atau kelompok yang mengendalikan sesuatu yang sangat diinginkan atau diperlukan oleh orang lain memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku mereka. Selanjutnya, kontrol informasi, yaitu pengendalian informasi memberikan kekuatan untuk membentuk persepsi dan pengetahuan, manipulasi, atau kontrol terhadap aliran informasi dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan. Ketidakpastian. Kekuasaan dapat tumbuh dalam konteks ketidakpastian. Orang yang mampu mengelola atau tahu memanfaatkan ketidakpastian memiliki keunggulan dalam situasi tertentu. Ketidaksetaraan. Adanya ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya, hak, atau keuntungan dapat menjadi landasan untuk kekuasaan. Kekuasaan seringkali muncul dalam hubungan yang tidak seimbang. Selanjutnya, karakter kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan bersifat sengaja karena meliputi kehendak, bukan sekadar tindakan acak. Yang kedua, kekuasaan adalah alat atau instrumen. Ia adalah alat guna mencapai tujuan. Yang ketiga, kekuasaan bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan di aneka situasi atau deteksi kemunculannya. Yang keempat, kekuasaan melibatkan kebergantungan. Terdapat kebebasan atau faktor kebergantungan, ketidakbergantungan yang melekat pada penggunaan kekuasaan. Yang kelima, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Yang keenam, kekuasaan ditentukan dalam istilah hasil. Hasil menentukan kekuasaan yang kita miliki. 7. Kekuasaan bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Dan yang
Ke-8, kekuasaan didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Partai harus berbeda sebelum mereka bisa menggunakan kekuasaannya. Jenis-jenis kekuasaan. Menurut French dan Raven, kekuasaan dapat dibedakan menjadi 5 tipe berdasarkan sumbernya sebagai berikut. Sobari 2010. Yang pertama, reward power. Reward power merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan janji-janji atau dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahan agar berperilaku tertentu atau melakukan tindakan tertentu melalui janji-janji yang menarik. Jenis-jenis kekuasaan yang kedua ada legitimate power. Legitimate power merupakan sumber kekuasaan yang diperoleh melalui kekuatan formal. Seorang pemimpin mempunyai kekuasaan karena mendapatkan legitimasi dan kekuatan formal yang abstrak. Dengan demikian, ia mempunyai posisi yang sah dan kuat untuk melakukan sesuatu sebatas kekuasaan yang dimiliki secara sah. Yang ketiga ada coercive power. Coercive power atau kekuasaan paksaan adalah kekuasaan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan kekuatan memaksa, karena ia mempunyai kedudukan dan posisi yang sangat kuat. Dengan posisi kuat tersebut, maka seorang pemimpin dapat memberikan perintah, dapat memaksa orang lain untuk bertindak tertentu. Selanjutnya ada referent power. Referent power adalah tipe kekuasaan yang didasarkan pada suatu hubungan kesukaan atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Yang kelima ada expert power. Expert power adalah kekuasaan yang berdasarkan pada keahlian ini memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan mengenai kekuasaan dalam organisasi, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan merupakan elemen penting yang mempengaruhi dinamika dan kinerja organisasi. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti pengaruh, kontrol sumber daya, dan hubungan interpersonal. Jenis-jenis kekuasaan yang dijelaskan oleh French dan Raven: reward power, legitimate power, coercive power, referent power, dan expert power memberikan wawasan tentang cara pemimpin dapat memotivasi dan mempengaruhi bawahan. Kepuasan kerja pegawai sangat dipengaruhi oleh cara pemimpin menggunakan kekuasaan mereka. Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan interaktif akan meningkatkan kepuasan kerja, yang pada gilirannya berdampak pada produktivitas organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, penting bagi para pemimpin untuk memahami dan menerapkan kekuasaan secara efektif, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi pegawai. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 3, presentasi mengenai kekuasaan dalam organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.